Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk melakukan siam sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa itu semuanya? Apa rahasianya? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini sesuatu hal yang amat penting, karena dia adalah bekal perjalanan kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Sehingga Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, karena itu di antara hikmah puasa, di samping agar menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hal yang amat diperintahkan karena dia adalah bekal perjalanan kehidupan kita. Dan ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling sering, paling banyak menjadikan orang masuk surga? Maka Rasulullah mengingatkan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah daripada ibadah siam, manfaat daripada ibadah siam, bahwa siam ini adalah sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita? Kenikmatan kesehatan, utamanya kenikmatan iman dan kenikmatan yang lainnya. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah siam, khususnya pada bulan Ramadan. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kalian bersyukur, maka kami Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Sehingga ada ungkapan, ikatlah kenikmatan Allah itu dengan bersyukur. Kapan orang itu pandai bersyukur, maka kenikmatan Allah akan selalu menyertainya. Di antara hikmah dan manfaat siam
adalah melatih diri kita untuk mengekang jiwa kita, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat itu. Di mana siam itu memfokuskan diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, mengendalikan syahwat. Dan puasa memfokuskan hati untuk selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ditegaskan az-zikru lil qalbi kalma disamak. Zikir bagi hati. Hati kita sangat membutuhkan zikir. Maka ketika orang melakukan siam, sungguhnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka az-zikru lil qalbi kalma disamak. Zikir bagi hati itu bagaikan air bagi ikan. Maka kita bisa bayangkan fakaifa halus sama idza ukhrija minal ma'. Bagaimana keadaan ikan kalau dia keluarkan dari air itu. Sekuat-kuat ikan pada akhirnya akan mengalami kelemahan. Dan untuk kemudian dia mati akibat dia harus berpisah dengan air. Demikian juga hati seseorang. Manakala kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan dia akan menjadi hati yang mati. Hati yang bermasalah. Hati yang sakit karena kosong hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah memberikan permisalan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kal mayyiti kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan perumpamaan orang yang tidak ingat kepada Allah, maka orang yang ingat kepada Allah bagaikan orang yang hidup. Ada manfaatnya keberadaannya itu, ada gunanya, ada artinya kehidupannya itu. Sebaliknya orang yang tidak mengingat kepada Allah kal mayyit, seperti orang yang sudah meninggal. Sama sekali tidak ada gunanya kehidupannya itu. Bukankah kita semuanya berkeinginan untuk selalu diingat oleh Allah dengan pertolongan dan perlindungannya? Maka kuncinya kita harus memperbanyak ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita telah menjaga dan memelihara hubungan kita kepada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ikhfazillah yahfadka. Jaga, pelihara hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan Allah akan menjaga dan memelihara kehidupanmu itu. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menunaikan ibadah puasa akan menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya itu. Dan dengan demikian akan memunculkan sifat kasih sayang, lemah lembut, berbaik kepada orang-orang fakir miskin. Dan di antara faedah daripada siam adalah menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Dan juga hal yang terpenting, siam itu akan melatih kesabaran. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Biar bagaimana lelahnya, panasnya, letihnya, maka dia akan tetap lakukan itu. Karena adanya kesabaran itu.
akan melatih kesabaran. Dan sabar itu adalah anugerah Allah yang paling agung. Anugerah Allah yang paling agung. Ma'u'tiya ahadun ita khairan wa'usa minas sabri. Tidak ada anugerah dan pemberian Allah yang paling baik, paling bagus seperti anugerah yang berupa kesabaran itu. Dan ternyata siam sangat bermanfaat bagi kesehatan itu. Berapa banyak orang yang sakit, tapi lantaran siam, maka menjadikanlah dia ini jauh lebih sehat itu. Dan sesungguhnya siam adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, beliau ditanya, "Wahai Syekh, dengan apalan apa engkau nasihatkan kepada kami dalam rangka menyongsong datangnya musim ketaatan, dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan?" Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti beliau menjawab, sebaik-baik amalan yang semestinya dilakukan dalam rangka menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dosa akan menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah? Dan bukankah dalam membersihkan diri kita tidak lain dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan Allah akan mensucikannya. Bila ia lemah, maka akan dikuatkan oleh Allah lantaran beristighfar kepada Allah. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Bila ia diuji, maka akan diangkat ujian itu darinya. Dan bila ia kalut, ia gelisah, maka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila ia galau, maka akan diberi ketenangan. Istighfar merupakan benteng yang aman, yang tersisa sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan istighfar, yakni memperbanyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memudahkan rizkinya, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan meneguhkan hatinya, Allah akan memperkuat jiwanya seseorang di dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man aksarul istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah, mengucapkan astagfirullah, barang siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabat, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Atau sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, man aksarul istighfar,
barang siapa memperbanyak beristighfar, barang siapa membiasakan beristighfar, baik istighfar untuk dirinya, untuk orang lain, lebih-lebih untuk kedua orang tua, sebagai pertanda anak yang solih, ja'alallahu min kulli hammin furjan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak beristighfar kepada Allah, membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah, kata Rasulullah SAW, maka Allah menjanjikan akan menjadikan segala kesedihan, kegalauan, kebimbangan, Allah akan beri kelapangan. Dihilangkan itu semuanya oleh Allah, lantaran seorang memperbanyak beristighfar kepada Allah. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari segala kesempitan, kesulitan, persoalan, problem yang dihadapi, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan beri solusi itu. Allah akan beri kemudahan. Boleh jadi orang repot, sulit, berat untuk melakukan siam, tapi lantaran perbanyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan beri kemudahan itu. Allah akan beri kekuatan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangkiti mengingatkan, sebaik-baik bekal untuk menyongsong datangnya bulan ketaatan adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lantaran memperbanyak beristighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan anugerahkan rizki. Perlu kita pahami bahwa rizki bukan semata-mata harta, rizki bukan semata-mata uang, bukan. Tapi rizki boleh jadi adalah kesehatan, rizki adalah keimanan, rizki adalah tetapnya seseorang dalam Islam itu. Min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak diduga-duga itu. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan yang demikian ini menjadi bekal buat kita dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Dan perlu kita ingat, kita tidak mengerti apakah tahun depan kita akan bisa menjumpai bulan Ramadan yang mulia. Oleh karena itu, hendaklah kita lebih mempersiapkan diri. Khawatir kalau ini Ramadan yang terakhir buat kita, dengan cara memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan kebajikan. Mudah-mudahan yang demikian ini sekali lagi memberikan manfaat kepada diri kami, demikian juga kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan demikian akan bisa melakukan amalan-amalan yang jauh lebih baik, lebih banyak, lebih berarti, lebih berkualitas dalam rangka menyongsong Ramadan. Karena kita tidak tahu kalaulah tahun depan kita akan mendapatkan. Dan insya Allah Ramadan pada tahun ini, kita karena dihadapkan oleh berbagai ujian, maka insya Allah pahalanya akan jauh lebih besar, kedudukannya akan lebih agung, karena memang amalan itu juga ditentukan oleh sejauh mana hambatan, kendala seorang dalam melakukan itu. Semakin berat kendala, hambatan, ujiannya, maka akan semakin mulia amalan tersebut. Dan itulah ungkapan Umar radhiyallahu anhu, wajadna khaira aisyina bisabri. Kita dapatkan kemuliaan, kejayaan kehidupan kita itu lantaran kita lalui dengan kesabaran, kesabaran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.